Oke, halo, kembali lagi bersama saya, Cipriano Losai, kelas E Prodi Teknik Informatika Strata 1. Baik, di video kali ini saya akan membuat di sini saya akan membuat konsep-konsep dasar dalam Node.js. Berikutnya, bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut Node.js API atau kepanjangannya adalah Application Programming Linked Interface atau pustaka standar library. Pada modul kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan menggunakan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok. Yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelumnya, melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya. Pada bagian ini, kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar Anda dapat memahami cara kerja dalam aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang berikut, yang pertama yaitu program Event Drive. Event Drive tulisannya dapat kita lihat di layar. Dalam proses eksekusi kode Node.js menggunakan mekanisme event drive. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan melakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event drive pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen objek modul di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi, dan sering disebut sebagai event handle. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu pada saat aplikasi Node.js dieksekusi. Node.js akan menjelaskan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer client, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjelaskan fungsi yang dijadikan sebagai event handle. Perhatikan contoh kode di layar. Kita perhatikan contoh di layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas. Dari kelas http.service atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP. Dengan cara memanggil fungsi HTTP drag server,
objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang terjadi ya akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikutnya kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js memfasilitasi mekanisme event drive melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul event tersebut. Sebagai besar, kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter ya. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat dimicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs ya, readstream akan memicu event open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengisikan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat ya. Syaratnya objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event militer ya, atau kelas turunan dari kelas event emitter ya. Perhatikan contoh program berikut ini, event emitter.js ya. Sini kita buka aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya buat file baru. Ya. Di sini saya beri nama event. Event.js. Event.js. Berikutnya, enter. Berikutnya, sini saya ketik var spasi event spasi sama dengan spasi require dalam kurung tanda petik 1 di sini event kita akhiri dengan tanda titik koma. Berikutnya kita enter garis miring 2, membuat objek,
objek dari kelas oke, event militer enter. Berikutnya enter var obj spasi sama dengan spasi new event events oke, titik event oke, event emitter tutup kurung berikutnya kita kiri dengan titik koma kemudian enter ya, garis miring 2 mendefinisikan mendefinisikan oke, event oke, mulai. Berikutnya enter obj oke, berikutnya obj dot on oke, dalam kurung mulai di sini kita beri tanda petik mulai oke, berikutnya koma function oke, tutup kurung berikutnya kita buka kurung awal enter
Oke. Console.log. Console.log buka kurung ketik terjadi event. Jadi ya, event. Oke, pasti garis miring tanda petik mulai garis miring balas garis miring tanda petik 1, kemudian akhiri dengan titik koma. Berikutnya adalah enter. Kemudian kita enter, mendefinisikan event mendefinisikan event Oke. Selesai. Oke, berikutnya saya enter obj dot on. Oke, berikutnya buka kurung selesai fungsi. Sama seperti ini, kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Ya, tinggal kita edit saja. Mendefinisikan VNet selesai. Oke, selesai on, selesai. Kita ganti mulai dengan selesai. Oke, function log terjadi event, ya, terjadi event selesai. Oke, kemudian kita enter
dan akhirin tutup kurung kurawal, tutup kurung, titik koma. Oke. Berikutnya adalah obj dot emit buka kurung emit buka kurung tanda petik mulai tutup kurung titik koma, berikutnya enter for buka kurung, oke, for buka kurung let i sama dengan 0, oke, titik koma, spasi i lebih kecil dari 20, titik koma, berikutnya spasi i plus plus, oke, tutup kurung, ini buka kurung kurawal dan enter, proses dot do dot write dalam kurung, oke, dalam kurung lagi i tambah 1, tutup kurung, berikutnya dot string dalam kurung lagi tanda plus tanda petik tutup kurung titik koma, berikutnya tutup kurung kurawal, enter, obj oke, dot emit kurung kurawal, buka kurung tanda petik selesai. Oke, berikutnya kita akhiri dengan titik koma. Oke, ya mungkin ya
hasil programnya seperti ini. Dan kita Ctrl S untuk simpan, save, dan kita jalankan. Jalankan ke linear terminal. Kita jalankan langsung. Oke. Node, nama file event.js, kita jalankan coba. Klik enter. Ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Terjadi event mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 20 terjadi event selesai. Ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Berikutnya, ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Berikutnya adalah pendefinisian event di dalam objek dari kelas event, ya. Dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter, ya, yang merupakan alias dari fungsi add listener. Dengan demikian, penggunaan metode on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Bagian 5, bagian 9 dengan add listener. Oke, kita ganti, tinggal kita rubah saja. Ya, kita perhatikan kode berikut. Di sini kita rubah obj add listener. Oke. Terus kemudian dalam kurung mulai function. Oke. Terjadi event. Oke. Berikutnya di sini juga kita ganti on-nya, ganti dengan add listener. Oke, listener selesai. Berikutnya adalah seperti ini. Coba kita jalankan, Ctrl S. Kita coba jalankan. Enter. Ya, teman-teman, sama saja hasilnya muncul seperti tadi kita menggunakan objek on. Kita menggunakan add listener juga hasilnya sama seperti ini. Ya, berikutnya kita akan ganti on dengan add listener, kemudian kita simpan, dan saya coba tadi, ya. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil method, ya, emit dengan sama event sebagai nilai
parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event mulai, kita perlu menulis kode berikut ini, ya. obj.emit kita mulai. Jika ada lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan dari kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Sini. Ya, berikutnya di sini kita edit saja. Ya. Di sini var event militer, sini kemudian enter. Membuat kelas, return dari kelas event militer. Oke. Berikutnya sini saya enter. Kelas ya. My event militer. My event militer. Oke. Spasi extends. Oke, extends. Berikutnya spasi event oke, event titik atau dot event militer. Kemudian kita buka kurung kurawal, enter. Ya, di sini saya ketik John struktur. Oke, kemudian tutup buka kurung, kemudian buka kurung kurawal lagi, enter, super. Oke, berikutnya super, tutup kurung kurawal, berikutnya kita titik koma. Oke, seperti ini teman-teman, kita coba jalankan. Kita kembali. Ya, seperti ini teman-teman. Kita Ctrl S untuk jalankan. Ctrl S, simpan. Berikutnya kita pilih terminal. Kita jalankan. Coba terminal baru. Kita tunggu. Ya, berikutnya kita akan jalankan. Ini saya ketik node events.js. Kemudian sini saya enter. Ya, baik teman-teman, hasilnya seperti ini. Ya, blocking I dibagi O dan non blocking I per 0, ya. Terdapat dua metode
yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input-output dan non-blocking input-output dalam metode blocking I per 0. Proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan ya atau sinkronus, sedangkan dalam metode non-blocking I per 0, I per O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau unsinkronus. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, kita perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking I per 0 berikut ini. Ya, kita perhatikan. Kita buat file baru. Di sini saya beri nama blocking.js. Blocking. Blocking.js. Berikutnya saya enter. Ya, berikutnya kita akan perhatikan di layar. Kita tunggu analognya sedikit. Ya, sudah muncul seperti ini. Kita ketik console.log. .log, buka kurung. Oke, kita dalam petik, kita tanda kasih petik. Perintah pertama. Oke, berikutnya kita akhiri dengan tanda titik koma. Berikutnya kita copy saja biar cepat. Ctrl C, kita copy paste saja ya. Enter, Ctrl V. Di sini Ctrl Enter, Ctrl V. Ya, berikutnya di sini kita ganti pertama ini dengan kedua karena ada di baris kedua. Ya, perintah pertama, perintah kedua, berikutnya di bawah kita ganti perintah ketiga. Oke, hasilnya seperti ini teman. Kita save, kita jalankan. Blocking.
blocking.js. Ini coba kita lihat. Ya, teman-teman, dia akan muncul hasil seperti ini. Node blocking.js, perintah pertama, perintah kedua, perintah ketiga. Ya, dia akan muncul hasil seperti ini, teman-teman. Ya. Pada metode blocking I per 0, seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya, perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perintah code berikut ini yang menggunakan metode non-blocking. 0 per O file non-blocking ios.js. Kita perhatikan contoh berikutnya. Kita buat file baru. Ya, kita buat file baru. Di sini saya beri nama non-blocking. Buat file baru. Non-blocking .js. Berikutnya di sini saya enter. Berikutnya di sini saya ketik console.log. log, kemudian buka kurung, tanda petik, ya, perintah pertama. Kita copy paste saja yang tadi biar kita edit. Oke, di sini tinggal kita edit saja. Ya, berikutnya enter. Set. Timet. Oke, system kemudian kita buka kurung. Oke, kemudian di sini saya ketik function. Oke, function, kemudian buka kurung lagi. Oke,
Kemudian di sini saya buka kurung awal, enter. Oke, berikutnya kita hapus saja. Oke, taruh di baris kedua. Oke, perintah kedua kemudian enter, tutup kurung ya, tutup kurung, koma, sini 2000 teman-teman. Kemudian kita tutup kurung, berikutnya titik koma. Oke, perintah ketiga ya seperti ini teman-teman. Kita coba jalankan. Kita save dulu sebelum jalankan. Ctrl S. Ya, kita jalankan di sini. Oke, di sini kita coba jalankan. Di sini saya beri nama node non blocking. Oke, teman-teman. Enter. Ya, teman-teman. Dia akan muncul hasil seperti ini. Perintah pertama, perintah ketiga, perintah kedua. Ya. Ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar, kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi set time out sambil menunggu ya waktu tanda selesai. Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dulu ya. Dengan demikian fungsi set timeout merupakan fungsi yang akan memanggil menggunakan metode non blocking I per O ya. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan I per O di dalam Node.js disediakan dalam 2 versi, yaitu versi untuk blocking I per O dan versi untuk method non-blocking I per O. Fungsi yang menggunakan metode blocking I per O ya pada umumnya ditandai dengan akhirat sync yang berarti sinkronus. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I per O dengan memanggil fungsi fs.refilesync. Perhatikan contoh berikut ini. Ya. Perhatikan contoh berikut ini. Kita buat file baru lagi. Oke. Di sini saya beri nama
blocking trap.io .js. Enter. Ya, berikut ini saya ketikkan var fs sama dengan require buka kurung tanda petik fs akhiri dengan tanda titik koma. Berikutnya kita enter. Berikutnya saya copy paste ini saja. Oke, console.log dalam kurung sini ganti persiapan pembaca, membaca file. Tutup kurung. Berikutnya var data sama dengan fs titik read file sync. Berikut buka kurung. Oke. Nah, berikutnya sini buka kurung. Tanda petik data dot text. Berikutnya kita kiri dengan tanda titik koma. Berikutnya console.log sini n isi ya, file titik 2. Oke, titik koma. Berikutnya adalah console.log. Oke, ini saya ganti data dot toString.
string. Berikutnya dalam kurung oke. Dalam kurung tanda titik koma, enter. Berikutnya adalah translate block. Ini kita ganti file file selesai dibaca oke, kemudian terakhir dengan titik koma. Ya, berikutnya kita jalankan coba Ctrl S. Ya, coba kita jalankan. Ganti nama file. Blocking.io. io.js. Bentar. Ya, kita perhatikan hasilnya seperti ini, teman-teman. Berikutnya, kita masuk pada jika ingin menggunakan metode non-blocking, kita dapat menggunakan blocking vs read file. Perhatikan contoh berikut ini. Oke, kita coba jalankan. Ya, kita buat terminal baru. Di sini non-blocking. Ya. Kita perhatikan. Ya, hasil program non-blocking seperti ini. Di sini kita coba jalankan. Oke. Nah, ada blocking. Nah, kita enter. Coba. Oke, persiapan membaca file. File selesai dibaca. Error network seperti ini, teman-teman. Hasilnya seperti ini.
berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi toolbox. Dalam Node.js, event header banyak diimplementasikan menggunakan fungsi toolbox, yaitu fungsi yang diperangkan sebagai parameter dari fungsi lain. Kita perhatikan kembali potongan kode berikut ini. Ini buat file baru. Saya beri nama contoh 1. Contoh 1.js. Enter. Berikutnya saya ketikkan function spasi on recur request dalam kurung. Di sini request koma responses. Berikutnya saya buka kurung awal. Enter. Response response dot right head dalam kurung status koma kemudian buka kurung awal tanda petik content tipe kemudian
berikutnya titik 2 ya. Berikutnya adalah sini saya ketik, berikutnya enter, responses right, Ctrl C, Ctrl V, right, dalam kurung berikutnya dalam kurung tanda petik lebih kecil, oke, H2 lebih besar atau dalam kurung hello, oke, and spasi and node.js. Node.js tanda seru lebih kecil, garis miring, H2 lebih besar, tanda petik, tutup kurung, dan titik koma. Berikutnya responsor dot n dalam kurung kemudian titik koma. Berikutnya tutup kurung kurawal, kemudian enter, ketik Jones server sama dengan http titik server, kemudian titik tanda kurung kurawal. Berikutnya adalah enter, server dot on, oke, dot on dalam buka kurung dalam kurung ya, tanda petik request, berikutnya tanda koma, berikutnya spasi on,
Berikutnya kita akhiri dengan tanda titik koma. Kemudian kita save. Oke, kita coba jalankan. Node contoh 1.js. Contoh 1.js. Oke, berikutnya kita jangan dipanggil dulu. Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi cblocks. Pada saat memanggil method on dari objek server sebagai besar fungsi cblocks yang digunakan dalam node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function dengan demikian kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut. Kita perhatikan. Kita lanjutkan tadi server HTTP server HTTP service on request dalam kurung. Berikutnya kita sambung. Kita buka kurung awal. Oke, berikutnya saya ketik request koma response response. Oke, tutup kurung. Berikutnya buka kurung kurawal, kemudian kita enter. Kemudian kita tulis kembali bagian di atas ini, teman-teman. Ctrl C, Ctrl V. Baik, dan hasilnya seperti ini. Contoh programnya seperti ini, teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih pada video-video berikutnya. Sampai jumpa.